Hai nakama, selamat datang kembali di channel Marimo Nakama. Di video kali ini, kita akan membahas chapter terbaru dari manga One Piece, yaitu chapter 1137 yang berjudul Kemunculan Shamrock. Seperti biasa, banyak hal menarik dan mengejutkan yang terjadi di chapter ini, di mana terungkapnya identitas karakter yang mirip sekali dari Shanks, dan semakin dekat pertarungan antara kru topi jerami dengan kesatria suci. Jadi pastikan kalian sudah siap untuk membahasnya bersama kami ya. Yo, gasken aja! Kita mulai dari cover story di mana ditunjukkan Yamato dan Otama yang berhasil menyusup ke dalam kuil misterius yang ada di Udon. Lanjut ke panel awal cerita, di mana diperlihatkan kuil Aurus. Rod di sini menjelaskan bahwasannya belum ada yang pernah menginjakan kaki ke dalam kuil Aurus ini semenjak meninggalnya Raja Harald 14 tahun yang lalu. Tetapi terdapat pemandangan yang sangat aneh ketika Luffy, Zoro, Nami, dan Rod sampai. Mereka curiga adanya orang yang berhasil menyusup ke dalam kuil karena pintu gerbang terlihat rusak dan penjaga kuil yang biasa menjaga gerbang pun tidak ada. Anehnya lagi, kerusakannya seperti dari dalam kuil dan terlihat masih baru. Luffy dan yang lain pun langsung bergegas masuk ke dalam kuil untuk mencari tahu. Setelah berada di dalam, Luffy, Zoro, dan Nami sangat takjub melihat pemandangan di dalam kuil. Ternyata kuilnya sangat luas, sampai-sampai langit-langit kastil pun tak terlihat. Luffy yang tak sabar untuk mendapatkan kunci untuk membebaskan Loki pun segera menanyakannya ke Rod. Tetapi Rod meminta maaf kepada Luffy, karena dia adalah seorang warga biasa yang belum pernah masuk ke kastil Aurus ini. Mereka pun melanjutkan penyusuran untuk mencari kunci sambil digendong oleh Rod. Setelah sampai ke dalam kastil, mereka dibuat kagum dengan megah dan luasnya isi kastil Aurus ini. Ditambah, banyak sekali bekas hancurnya bangunan akibat pertarungan antara Loki dan Raja Harald di masa itu. Zoro sedikit merasa kagum dengan daya hancur yang sangat luar biasa itu. Rod pun menjelaskan, Loki memiliki kekuatan seperti monster, tetapi Raja Harald juga dikenal sebagai Raja Agung. Mereka kemudian dikagetkan pemandangan di mana ruang itu terdapat banyak sekali tengkorak manusia. Rod kembali menjelaskan bahwasannya di kastil ini dulunya ada 100 lebih prajurit yang ditempatkan di sini. Dan di dalam insiden pembantaian itu, orang yang masih hidup hanya tersisa Loki dan Jarul. Maka tidak heran jika banyak sekali tengkorak di sini. Semua hal yang terjadi di sini sangat mengerikan. Karena itulah, sejak saat itu kastil ini dilarang dimasuki oleh siapapun. Lalu Luffy di situ menemukan tengkorak yang sangat besar. Tak hanya itu, tengkoraknya memiliki tanduk. Luffy sempat berpikir kalau tengkorak ini adalah teman dari Oars. Tetapi ternyata tengkorak yang besar dan memiliki tanduk itu adalah para prajurit yang mewarisi darah bangsa raksasa kuno. Meski saat ini ada orang-orang yang mewarisi darah raksasa kuno, namun sudah tidak ada lagi yang mewarisi darah murni. Seperti Raja Harald, dia pun memiliki tubuh yang besar dan kuat seperti itu. Rod di situ melihat lukisan Raja Harald dan menunjukkannya kepada Luffy, Zoro, dan Nami. Luffy sedikit kagum dengan tampilan Raja Harald yang terkesan sangat kuat. Tetapi ada sedikit keanehan nih, di mana terlihat ada bekas luka di kepala Raja Harald. Rod pun kembali menjelaskan, itu adalah bekas luka saat Raja Harald mencabut tanduknya, yang merupakan simbol bagi bangsa raksasa kuno. Raja Harald melakukannya karena beranggapan bahwa bangsa raksasa kuno hanya akan mengingat kenangan saat peperangan. Luffy dan kawan-kawan pun jadi tahu bahwasannya Raja Harald dulu pernah mempunyai tanduk seperti Loki dan Kaido. Zoro pun sedikit kagum dengan tekad Raja Harald. Setelah kematian Raja Harald, banyak orang yang merasa sedih dan putus asa. Apalagi anak satu-satunya dari Raja Harald, yaitu Hajrudin. Dia sangat dendam terhadap Loki.
Luffy dan Nami mendengar itu pun makin penasaran dan bertanya kepada Rod, "Berarti Hajrudin dan Loki bersaudara dong?" Rod pun menjelaskan, "Ya, mereka bersaudara tetapi mempunyai ibu yang berbeda. Hajrudin lahir dari wanita lain sebelum Raja Harald menikah dengan permaisuri. Tetapi Elbaf melarang ibu Hajrudin menjadi permaisuri, karena ibu Hajrudin adalah ras raksasa yang lahir bukan dari negeri Elbaf sendiri." Zoro pun mengiyakan pernyataan dari Rod. Lalu Rod pun kembali menjelaskan, "Lagi pula jika pernikahan dengan raksasa bangsa lain akan mengotori darah murni dari Elbaf." Nami yang mendengarnya merasa sedikit kesal dan berkata, "Kau ini terkadang sedikit rasis ya. Lalu kenapa kau malah menjadi awak kapal Hajrudin yang menurutmu berdarah kotor itu?" tanya si Zoro. Rod sedikit gugup ketika ditanya mengenai kenapa dia mau jadi awak kapal Hajrudin. Rod pun menceritakan masa lalu dia dengan Hajrudin, di mana ketika kecil ternyata Rod salah satu anak korban bullying. Dia sering diejek oleh teman-temannya dengan sebutan otak yang menjijikan. Tetapi di masa kecilnya, hanya Hajrudin yang mau mengakui kelebihan dari si Rod ini. Rod pada usianya yang masih terbilang kecil sudah bisa membuat peta laut, di mana ketika itu hanya Hajrudin yang bisa memahami potensi dan kelebihan Rod. Menurut Rod, Hajrudin adalah salah satu orang yang punya pemikiran yang sangat lurus. Walaupun Hajrudin anak raja, dia tidak pernah tidur di kastil. Tak hanya itu, di masa kecilnya, ibunya Hajrudin sering sekali ditindas karena dia berasal dari negara yang berbeda. Tetapi Hajrudin selalu sabar menghadapi itu. Bahkan, Hajrudin mempunyai cita-cita untuk menyatukan semua kalangan raksasa di seluruh dunia dan menjadi rajanya. Lalu Rod pun ingin sekali mewujudkan cita-cita Hajrudin itu. Zoro yang mendengar itu pun sedikit bosan, karena ternyata pemikiran dia sama seperti manusia pada umumnya. Lalu Nami pun sedikit tertawa. Di sisi lain, Luffy yang tidak terlihat dan menyimak obrolan tiba-tiba berteriak kepada yang lain agar segera melihat apa yang Luffy temukan. Di sini, ternyata Luffy menemukan raksasa yang pingsan. Panel cerita pun berpindah ke Underworld di mana Loki sedang diinterogasi oleh Gunko dan sosok yang mirip dengan Shanks. Situasinya Loki sedang dipaksa agar bergabung dengan Kesatria Suci, tetapi Loki tetap menolak, sehingga membuat Gunko sedikit emosi dan menghajarnya. Di sini Loki terlihat dihajar habis-habisan oleh Gunko karena Loki sangat keras kepala dan kukuh pada pendiriannya. Tetapi ada yang bikin gue janggal nih. Sebelum diserang oleh Gunko, Loki bisa memprediksi serangan Gunko akan mengarah kemana. Tetapi di sisi lain, Gunko mengatakan kalau anak panah itu adalah jalur masa depanku. Tetapi aku bisa menghentikannya sendiri. Kemungkinan gini nakama, jadi pita yang seperti anak panah itu adalah jalur di mana Gunko akan menyerang musuhnya. Nah di situ terlihat anak panah mengarah ke pipi dan satunya lagi dari bawah mengarah ke atas. Yang artinya Gunko akan menyerang pipi Loki kemudian menyerang dari bawah ke atas. Tetapi arah itu bisa dirubah semau dia jika dia berkehendak, yaitu Gunko ya. Tapi kok menurut gua malah jelek ya. Dia malah memberikan clue kepada musuh serangannya akan mengarah kemana. Kalau menurut kalian gimana nakama? Kalian bisa komen ya. Lalu setelah menerima serangan dari Gunko, Loki terlihat menunduk kepalanya. Entah itu pingsan atau hanya menahan rasa sakit saja. Di sisi lain, para serigala pengikut Loki terlihat kesal, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka sudah ditusuk oleh Gunko. Orang yang mirip dengan Shanks pun mencoba menghentikan Gunko karena menurut dia sudah sangat berlebihan. Nah, di halaman terakhir ini diperlihatkan identitas asli dari kembaran Shanks ini. Dia bernama Vigarland Shamrock. Dia adalah komandan Kesatria Suci dan salah satu anak dari Gorosei Vigarland Garling. Lalu di-spill juga nih buah iblis yang dimakan Gunko. Ia adalah buah iblis Aro-Aro atau manusia panah. Nah, Shamrock di sini mulai kerepotan untuk mencari orang yang punya potensi. Padahal Shamrock berniat melakukan negosiasi dengan cara yang lebih halus. Gunko pun mengiyakan bahwasannya Loki sekalipun dibunuh sepertinya tidak akan mau jika disuruh bergabung menjadi Kesatria Suci. Gunko merasa ada sedikit keyakinan yang berbeda yang ada pada diri Loki.
Lalu di akhir chapter, Shamrock memberikan ultimatum. Para prajurit bengis dari Elbaf yang telah menaklukkan dunia baru pada zaman dahulu harus tunduk pada pemerintah dunia. Nah, semakin jelas nih nakama, sepertinya agenda dari kesatria suci ke Elbaf itu ingin menundukkan para kesatria Elbaf agar bisa ikut bergabung pada pemerintah dunia. Nah, kalau menurut kalian gimana nakama? Chapter kali ini sudah berakhir dan minggu depan One Piece nggak libur ya nakama. See you!